Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fani Selpinta Peranginangin dari kelas PMM 2 Stambu 2021 dengan NIM 0305212103. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma pemrograman. Nah, sekaligus untuk menyelesaikan tugas individu saya dari mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, di sini saya akan membahas 6 sub. Yang pertama itu ada pengertian algoritma pemrograman, kemudian contoh algoritma pemrograman, kemudian lagi sejarah algoritma, lalu fungsi algoritma pemrograman, terus bahasa pemrograman, dan terakhir perbedaan algoritma dan flowchart. Nah, pertama saya akan membahas dulu pengertian algoritma pemrograman. Nah, pasti kalian pada bertanya-tanya, apa sih algoritma pemrograman tersebut? Nah, di sini adapun definisi dari algoritma adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Nah, kemudian pemrograman itu apa? Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Nah, di mana kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Lalu, sedangkan algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Nah, kemudian kita lanjut membahas tentang apa sih contoh algoritma pemrograman tersebut. Nah, di dalam matematika, contoh algoritma itu saya ambil algoritma untuk menghitung nilai Y dari sebuah persamaan Y sama dengan 3X tambah 8. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya? Pertama, kita mulai. Lalu kedua, kita tentukan nilai X-nya. Ketiga, hitung nilai Y, yang dimana nilai Y itu sama dengan 3X tambah 8. Yang keempat, cetak nilai X dan Y, lalu selesai. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari pun, algoritma ini ada. Di mana saya ambil contoh itu ketika cara memasak mie. Di mana cara membuat kue juga bisa, dan banyak lagi. Nah, tapi saya mengambil memasak mie. Nah, gimana cara menyelesaikan memasak mie tersebut? Kan dia memiliki langkah-langkah. Nah, langkah pertama kita harus siapkan 1 bungkus mie instan. Kedua, sediakan 400 ml air. Yang ketiga, gunakan alat panci, mangkok, sendok, dan garpu. Yang keempat, masukkan 400 ml air ke dalam panci. Yang kelima, kita masak air. Dan keenam, tunggu sampai mendidih. Dan selanjutnya masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih tadi. Kemudian tunggu dan aduk sehingga 3 menit. Nah, kemudian lagi masukkan bumbu, lalu aduk hingga rata, dan terakhir selesai sajikan mie-nya. Nah, mungkin itu saja contoh algoritma pemrograman yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan membahas tentang sejarah algoritma. Nah, gimana sih sejarah algoritma itu gitu? Berasal dari mana sih kata algoritma? Nah, di sini saya akan membahasnya. Kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi
yang dimana dia itu seorang ilmuwan yang berasal dari Persia yang menuliskan buku berjudul Al-Zabr wal Muqabalah yang dipubliskan di tahun 825 Masehi. Nah, dalam sebuah algoritma, hal pertama yang sangat ditekankan yaitu sebuah alur pemikiran. Sehingga algoritma pada seseorang dapat berbeda dari algoritma orang lain. Sedangkan penekanan yang kedua yaitu dia tertulis, di mana maksudnya pada alur tersebut bisa berupa kalimat, gambar, atau tabel-tabel tertentu. Nah, mungkin itu saja sejarah yang dapat saya sampaikan karena sejarah ini sangat panjang, mengingat waktu yang minim. Nah, kemudian saya lanjut lagi membahas tentang apa saja fungsi-fungsi algoritma pemrograman. Nah, pertama itu dapat menyelesaikan permasalahan yang rumit dalam program. Bisa kita libatkan perhitungan dalam tingkat tinggi. Nah, jadi kita perlu menyelesaikan permasalahan yang rumit. Terkadang perhitungan itu kan memang sangat rumit ya, belum tentu udah kita cari nih hasilnya, jawabannya langsung benar itu belum. Kayak itu bisa dibilang rumit. Jadi dia dapat menyelesaikan permasalahan rumit dengan algoritma tersebut. Nah, kedua fungsinya itu dapat meminimalisir dengan adanya penerapan algoritma dalam pemrograman. Yang ketiga, dapat mempermudah dalam pembuatan suatu pemrograman. Karena dengan adanya algoritma, maka logika yang digunakan bisa menjadi lebih disederhanakan. Misalnya pada penggunaan kode juga bisa menjadi lebih sistematis jika menggunakan algoritmanya benar. Nah, keempat, sebagai mengembangkannya dalam pembuatan skrip. Kemudian, kelima, dapat meminimalisir dalam pembuatan program secara berulang-ulang mulai dari awal. Yang dimana karena pada sebuah program juga bisa menerapkan algoritma yang sama, sehingga berbagai aktivitas pemrograman bisa jadi efektif serta efisien. Yang keenam itu untuk memudahkan seseorang untuk menemukan kesalahan dalam pembuatan suatu program. Yang ketujuh, dapat memudahkan modifikasi yang hanya cukup dengan satu modul dalam suatu pemrograman. Hal ini karena pada suatu program tentunya sudah tersusun secara sistematis, sehingga hal itu dapat memudahkan kalian jika ingin mengubah-ubahnya. Nah, yang terakhir itu, selain itu algoritma dalam sebuah pemrograman juga dapat melakukan pendekatan pada top-down dan divide and conquer. Yang dimana hal ini juga termasuk hal yang penting dalam aktivitas proses pembuatan pemrograman. Nah, lanjut saya akan membahas bahasa pemrograman. Nah, sebelum saya masuk ke apa saja bahasa-bahasa pemrograman, saya terlebih dahulu akan menjelaskan definisi bahasa program. Nah, di mana di sini saya jelaskan instruksi standar untuk memerintah komputer. Memerintahkan komputer di mana kita sering mengerjakan sesuatu lalu kita menggunakan komputer. Nah, maka itu namanya instruksi standar untuk memerintah komputer. Kemudian saya akan membahas fungsi bahasa program. Nah, fungsi bahasa program tersebut sebagai alat untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat bergerak mengolah kata sesuai dengan apa yang kamu inginkan.
di mana nanti komputer itu dapat mengolah kata sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Hasil keluaran bahasa program sendiri dapat berupa aplikasi maupun suatu program khusus. Nah, kemudian tingkatan bahasa program. Nah, bahasa program tersebut memiliki tingkatan, yang dimana dia ada tingkatan rendah atau disebut dengan low level. Yang dimana bahasa program tingkat rendah ini berisi instruksi-instruksi yang ditujukan kepada komputer dengan menggunakan kode biner atau binari. Kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus memulai proses kompilasi. Nah, kedua ada tingkat menengah atau mid-level, di mana bahasa program tingkat menengah ini adalah instruksi yang berupa kode mnemonik seperti ADD, SUB, DIV, dan lainnya. Namun, bahasa dalam tingkat menengah ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin, karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Nah, terakhir itu ada tingkat tinggi yang dimana disebut dengan high level, di mana ini berisi instruksi yang menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti manusia, seperti bahasa Inggris atau matematika. Nah, tingkatan ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki tingkat menengah dan tingkat rendah. Nah, tidak lengkap rasanya kalau cuma membahas pengertian-pengertian saja. Nah, di sini saya akan memberi contoh bahasa program, yang di mana ada JavaScript, yang di mana itu bisa menambahkan fitur interaktif untuk halaman web dan aplikasi. Ini adalah salah satu bahasa yang paling mudah untuk dipelajari dan dapat digunakan untuk apapun, seperti memvalidasi data formulir untuk mengembangkan permainan, menjadikan pilihan yang sangat populer untuk pemula. Kedua, contohnya itu ada PHP. Nah, PHP ini mengembangkan halaman web dinamis. Ini berarti bahwa menciptakan sebuah file terpisah penuh kode untuk setiap halaman situs. Dan kalian dapat menulis seperangkat aturan untuk mengakses dan menampilkan informasi dan database yang kemudian dapat membuat halaman dan memanggil mereka ketika mereka dibutuhkan. Kemudian ada C++, yaitu dia bisa menambahkan fitur berorientasi objek bahasa C dengan penambahan kelas dan fitur lainnya. Kemudian ada C# untuk menulis aplikasi di dalam sistem operasi Windows. Kemudian C akar dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Ricard di tahun 1976. Bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut dengan B pada tahun 1970. Kemudian ada Python, di mana dia dapat membuat situs web populer seperti Pinterest. Hal ini relatif mudah untuk belajar dibandingkan dengan sesuatu seperti C atau turunannya, tetapi masih sangat fleksibel dalam hal apa yang dapat Anda lakukan dengan itu. Kemudian ada Java. Java ini dapat digunakan oleh Google sebagai bagian integral dari operasi Android dan oleh pengembangan independen untuk membuat aplikasi Android atau serta kegunaan lainnya. Lalu terakhir, ada Ruby atau OOP, murni populer dari Jepang. Nah, bahasa pemrograman open source dinamis, mudah dimengerti dan produktif. Dan ini terakhir adalah Visual Basic, coding yang kompleks. Berasal dari basic yang sangat populer pada hari-hari awal komputasi pribadi.
memungkinkan program sederhana yang akan dibuat dengan cepat dan mudah, sementara juga memungkinkan untuk coding yang lebih kompleks. Nah, terakhir, saya akan membahas sedikit perbedaan dari algoritma dan flowchart. Nah, algoritma tadi yang kita ketahui itu kan adalah alur atau urutan secara sistematis, tujuannya itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan flowchart di mana suatu metode dalam bentuk penggambaran atau diagram yang mempunyai satu aliran atau lebih. Nah, dari definisinya saja sudah dapat kita bedakan bahwa algoritma itu adalah alur untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan flowchart ini adalah metodenya, suatu metodenya dengan menggunakan gambar atau diagram. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton.